Selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Bentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami. Berkati pemirsa umat-umat Tuhan dimanapun berada. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Mohon ampun dosa pelanggan kami. Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, tidak untuk disimpan. Ayat intinya saya ambil dari Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Suatu hari Pak Pendeta dan istrinya menerima Nyonya Mawar di kantor gereja. Mereka berjanji melayani konseling rumah tangga, terutama soal Pak Mawar, suaminya yang seorang preman dan sering berlaku kasar. Namun tiba-tiba Pak Pendeta dan istrinya merasa mungkin mereka salah mengadakan sesi konseling ini. Pasalnya begitu Nyonya Mawar duduk, ia langsung berkata, "Syukurlah Bapak dan Ibu Pendeta mau menerima saya. Suami saya tadi sudah mengancam akan menghabisi siapapun yang saya ajak bicara tentang masalah ini. Ini hanya anekdot. Namun adakah kita yang bersikap seperti Pak Mawar? Tahu punya masalah tapi terus menutup diri dan tidak mau orang lain tahu tentang masalah itu? Maka seperti orang sakit tapi tidak mau ke dokter, penyakit itu bisa makin parah, bahkan membawa kehancuran. Melakukan konseling memang tidak langsung menyelesaikan masalah saudara. Saat sakit dan diperiksa dokter pun kita tidak langsung sembuh. Yang dilakukan dokter baru mendiagnosa. Saat obat yang diresepkan dokter kita minum teratur sesuai dosis. Saat kita menaati nasihat dokter soal pantangan makanan atau aktivitas yang dilakukan, baru kita punya kesempatan sembuh. Bahkan obat pun hanyalah sarana, sebab kita percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang bekerja melalui obat dan para medis yang menyembuhkan kita. Di masyarakat kita, konseling masih hal baru. Sebagian orang bahkan menganggap masalah pribadi itu aib yang harus ditutup rapat. Tapi kadang mereka sendirilah yang membocorkan masalah itu kepada orang lain, misalnya saudara atau teman. Sayang, tak semua mereka bisa memberikan nasihat yang tepat. Ini yang berbahaya. Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya, mereka yang mengikuti nasihat orang fasik akan celaka. Sementara Amsal berulang kali menegaskan pentingnya mendengarkan banyak nasihat yang benar. Kita boleh baca Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengar nasihat, ia bijak. Kita juga boleh baca Amsal 19 ayat 20 sampai 21. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita juga boleh baca Amsal 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada nasihat yang banyak. Mungkin kita malu saat orang lain tahu kita punya masalah. Tapi jika kita ingin masalah itu tidak bertambah runyam, sehingga lebih memalukan lagi, segeralah cari bantuan. Minta nasihat yang benar dan minta hikmat dari Tuhan agar jalan keluar bisa ditemukan. Masalah tidak akan selesai hanya dengan disimpan dan ditutupi. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita ketika kita mungkin ada masalah.
Mari kita mencari nasihat kepada orang yang tepat. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami jika mungkin kami sedang adalah masalah dalam kehidupan kami tidak boleh menyimpannya, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah kami. Tetapi kami harus mencari nasihat kepada orang yang benar, meminta hikmat daripada Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga masalah dalam kehidupan kami boleh selesai dengan baik. Berkati kami sepanjang hari ini, berkati umat-umat Tuhan, pemirsa dimanapun mereka berada. Lindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan jawab.